Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana kita melakukan perhitungan atau menggunakan rumus ya. Jadi kita mencari tegangan yang ada dalam rangkaian ini. Ini rangkaian, kalau ini ada di modul untuk pengukuran tegangan. Jadi kita akan menggunakan rumus atau perhitungan ya, dengan menggunakan hukum Ohm. Nanti apa yang akan kita dapatkan ini tidak melakukan pengukuran tapi perhitungan. Pertanyaannya di sini adalah hitunglah tegangan BC atau VBC. Berarti tegangan dari B ke C ini ya. Jadi yang kita cari nanti adalah tegangan VBC. Ya, jadi inilah nanti yang akan kita cari VBC dari tegangan B dan C. Tetapi menggunakan perhitungan, kalau kita menggunakan multimeter atau voltmeter, ya kita tinggal taruh aja probe merah di B, probe hitam di C. Kita akan mendapatkan nilai tersebut ketika kita praktek di lab. Kalau kita menggunakan simulasi, ketika ini di running, maka kita akan mendapatkan tegangan BC tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan perhitungan. Oke, yang ini rangkaian ini akan saya tulis kembali supaya lebih enak dibaca begitu ya. Nah, di sini misalnya ada sumber tegangan bebas. Ini adalah lambangnya ini ya, sumber tegangan bebas. Kemudian saya tarik garis ke sini. Kemudian ada hambatan di sini. Saya tarik ke sini, kemudian ada hambatan lagi. Saya tarik lagi, ada hambatan lagi. Kemudian di sebelah sini juga ada hambatan lagi. Nah, di sini kemudian ke bawah itu juga ada hambatan lagi. Kemudian ini saya sambungkan ke sumber tegangan. Nah, ini di mana sumber tegangannya ini adalah 12 volt. Kemudian di sini ada R1. R1 itu sama dengan 150 ohm. Kemudian R2 sama dengan di situ adalah 100 ohm. Kemudian R3 di sini adalah 100 ohm juga. R4 itu sama dengan 100 ohm juga, dan R5 itu sama dengan 300 ohm. Nah, ini kalau dibuat gambar seperti ini akan lebih ringkas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, oke, saya batasin dulu. Nah, kita lanjutkan di atas ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita harus mencari hambatan pengganti dulu. Hambatan pengganti dari rangkaian ini adalah, nah, R1 dan R2 ini nanti diserikan, kemudian R3 dan R4 ini adalah nanti diparalelkan, hasilnya nanti diserikan dengan R1, R2, dan R5. Maka kalau saya membuat rumusnya langsung, supaya lebih gampang, saya membuat ini dulu ya, hambatan pengganti untuk R3 dan R4. Nah, itu hambatan penggantinya karena dia paralel, jadi seper RP sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4 sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 100. Nah, kita dapatkan seper RP sama dengan, karena ini penyebutnya sama-sama 100, maka kita bisa gabungkan 1 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 2 per 100, sehingga RP sama dengan 100 dibalik ya, 100 dibagi 2 yaitu 50 ohm. Nah, sehingga kita dapatkan RP yaitu rangkaian pengganti R3 dan R4 itu adalah 50 ohm. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sekarang kita menghitung hambatan pengganti keseluruhan. Nah, karena hambatan pengganti keseluruhan adalah seri, nah ini saya tulis R seri boleh atau R total. R total ya. Ini hambatan pengganti keseluruhan, yaitu R1 karena seri ya, kita tambah R1 ditambah R2 ditambah, nah ditambah hasil dari rangkaian paralel ini, yaitu RP. R3 dan R4 tadi ya, menjadi RP ditambah R5.
kita dapatkan R1 150 ohm ditambah R2 100 ohm ditambah RP 50 ohm ditambah R5 300 ohm. Nah, kita dapatkan hambatan penggantinya atau R totalnya 150 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 300. Nah, hasilnya adalah 600 ohm. Nah, 600 ohm ini adalah R totalnya. Ini yang kita dapatkan. 150 tambah 100, 250 tambah 50, 300 tambah 300, 600 ohm. Nah, ini R totalnya. Nah, dari R total kita bisa mengukur yang namanya arus dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan, maka kita bisa mendapatkan ini, di mana hambatan yang kita maksud di sini adalah R total sama dengan, sehingga I sama dengan tegangan dibagi hambatan total. V-nya, ini ya, tegangannya yang diberikan adalah 12 volt dibagi dengan R totalnya 600 ohm. Nah, sama dengan, nah ini kita bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi boleh dihitung manual, boleh menggunakan kalkulator. Nah, 12 dibagi dengan 600 kita dapatkan 0,02. Nah, ingat arus ya, satuannya adalah ampere. Nah, arus yang kita dapatkan yang melewati rangkaian ini adalah 0,02 ampere, yaitu arus yang melewati R1, R2, dan R5. Sedangkan kalau yang RP ini untuk R3 dan R4 itu nanti dihitung kembali. Nah, untuk yang arus yang melewati keseluruhan itu adalah 0,02 ampere. Nah, pertanyaannya sekarang adalah untuk menghitung DC. Nah, tadi di sini adalah A ya, di sini adalah A, di sini adalah B, di sini ada C, di sini ada D, di sini ada E. Nah, kemudian ya, oke. Oke, ada sedikit. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan. Ya, maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, yang kita cari adalah B dan C tegangannya, yaitu VBC. Nah, ini yang kita cari. Dan atau VR2, ini sama ya, tegangan di R2. Besarnya tegangan di sini adalah kita menggunakan rumus ya, kita menggunakan lagi hukum Ohm ya, yaitu V. Kalau kita VBC ya, VBC sama dengan berarti yang di sini, yaitu sama dengan I total, I keseluruhan tadi ini ya, I tot, ini boleh dibilang I tot, juga I total, dikali, nah tidak dikali R tot, tetapi dikali dengan R2 saja, yaitu dikali dengan R2, kita dapatkan I-nya adalah 0,02 ampere dikali R2-nya adalah 100 ohm. Maka akan kita dapatkan 0,02 kali 100 yaitu 2 volt. Nah, ini adalah hasil atau tegangan pada VBC. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk tegangan VAB pun juga begitu. I tadi dikalikan dengan R1, maka kita akan dapatkan VAB dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian soal atau untuk menghitung tegangan yang ada di titik-titik pada rangkaian ini ya, pada rangkaian ini. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.